3 minggu ini udah belajar tentang bagaimana proses pengiriman jurnal ya. Nah, sekarang kita masuk ke penulisan daftar pustaka ya. Nah, ini kita bisa mau melihat dari bagaimana stylenya American Chemical Society ya. Jadi penulisan daftar pustaka ini kan beragam stylenya ya. Nah, biasanya kalau di Unimed memang biasanya pakai APA ya, apa. Nah, ini kalau ACS ini ada juga uniknya ya, ada beberapa hal yang unik kalau kita bandingkan dengan APA. Jadi ini stylenya ini dikembangkan oleh ya tentunya American Chemical Society. Nah, khusus untuk makalah-makalah ya penelitian di bidang kimia. Ya, jadi makanya kalau APA itu kan dia semua bidang bisa pakai itu. Nah, tapi kalau yang style yang ACS ini dia khusus untuk di bidang kimia. Jadi kalau kita melihat penelitian-penelitian di bidang kimia itu biasanya memakai style ini makalahnya. Oke. Nah, ada 2 macam kutipannya nanti. Yang pertama itu adalah in-text citation ya, atau kutipan dalam naskah. Ya, kutipan dalam teks. Nah, kalau kutipan dalam teks berarti di situ kita memberikan informasi, maksudnya kita mengidentifikasikan ya apa yang kita citasi. Nah, itu yang kutipan dalam teks. Yang kedua itu adalah daftar referensi. Nah, biasa di akhir makalah itu, nah itulah kita tuliskan list-list dari referensi yang kita kutip dari di makalah tersebut. Ya, nah jadi kalian bayangkan kalau misalnya kalian nulis skripsi nantinya, misalnya kalau ada 50, nah 50-nya harus kalian masukkan. Ya, nah makanya alangkah baiknya kalau kalian mengerti nantinya software yang kita bisa mengcompile sitasi-sitasi yang kita pakai. Ya. Nah, ketika kalian ambil tilda, ada belajar software itu? Ada, Mem. Ada ya? Ada, Mem. Jadi berarti kita nggak perlu lagi berlatih di mata kuliah ini ya. Kalian sudah tahu caranya ya berarti ya? Ya? Iya, Mem. Iya, Mem. Udah. Saya harus pastikan karena kalau misalnya kalian belum berlatih, belum mengetahui, nah nanti 2 minggu lagi balik liburan kita bisa pelajari. Tapi kalau kalian sudah, nah kita lanjutkan aja topik kita. Oke? Nah, jadi makanya di sini kutipan ini dia ada 2 ya. In-text citation yang berarti kutipan dalam teks. Nah, yang kedua daftar referensi. Nah, kutipan dalam teks ini biasanya hanya cara kita mengidentifikasi aja, bisa nomor, bisa nomor italik yang stylenya, atau bisa dia hanya nama pengarang dan tahun. Nah, sementara di daftar referensi ini yang bagian akhir itu, disitulah lengkap kita sediakan. Namanya siapa, judulnya apa. Nah, kalau misalnya dia jurnal apa. Nah, atau misalnya volumenya, halamannya, tahunnya, nah itu harus lengkap di daftar referensi. Nah, sekarang apa aja yang perlu dikutip? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita kutip. Pertama, misalnya web, situs web. Nah, kalau kita kan jurusan kimia, ya kan, prodi kimia, non-dik ya. Nah, nanti tentunya misalnya ada beberapa penelitian kalian yang kalian membutuhkan data termodinamika. Ya. Nah, di mana kita ngambil data termodinamika? Nah, kita bisa ambil di web yang namanya NIST. NIST, ya. Nah, dari website NIST itu kita misalnya kalian misalnya melakukan penelitian dengan memakai analisa FTIR. Nah, di data NIST itu ada bentuk FTIR dari misalnya spektra FTIR dari senyawa yang kalian mau buat gitu.
Ada banyak datanya di situ. Nah, jadi kalian bisa mereferensinya. Nah, jadi kalau kalian misalnya mengutip web tersebut, misalnya contohnya NIST itu, nah kalian harus buat di daftar referensinya. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu bisa jurnal atau buku. Ya, bisa jurnal atau buku. Nah, atau misalnya ringkasan pekerjaan orang lain, ya review paper gitu misalnya. Atau misalnya ide. Nah, ide. Nah, ini penggunaan karya siswa lain. Misalnya kan kalian nantinya misalnya kan mungkin ini kalian masih tingkat 1. Nah, nanti mungkin di tingkat 3, ya tahun ketiga kalian kuliah, kalian sudah mulai dipilih siapa pembimbingnya. Nah, misalnya kalian kedapatan pembimbingnya Prof. Manihar misalnya ya. Nah, Prof. Manihar itu kan risetnya udah established, penelitiannya udah established. Nah, berarti kalau sudah established, biasanya kan dia biasanya beliau itu mendapatkan dana penelitian yang 5 tahun mungkin ya. Dan kebagian di tahun ketiga. Ya. Berarti kan tahun pertama kedua itu kakak kelas kalian yang mengerjakan, ya kan? Nah, kalian ketika kalian yang mengerjakan tahun ketiga ini, ya, kalian bisa mensitasi pekerjaan atau skripsi dari kakak kelas kalian mengerjakan tahap pertama dan kedua tersebut. Jadi makanya penggunaan karya siswa ini pun bisa digunakan ya. Oke, itu bisa disitasi. Nah, atau misalnya penggunaan karya penulis sebelum misalnya saya kan ya. Saya ini ketika saya mau menulis paper saya, ya kan? Saya misalnya mau membandingkan hasil pekerjaan saya dengan yang peneliti sebelumnya gitu, yang nggak ada kaitannya dengan saya, cuman misalkan sama meneliti katalis gitu ya. Ini. Ibu. Ya. Nah, jadi penggunaan karya penulis sebelumnya ya bisa kita pakai. Dan umumnya biasanya kalau ini yang ringkasan pekerjaan, jurnal, ide, karya siswa lain, karya penulis sebelumnya, biasanya kita letakkan di introduction, biasanya di pendahuluan. Ya kan? Kebanyakan kita mengutip ini semua untuk pendahuluan. Nah, kecuali misalnya untuk result and discussion, ya, untuk pembahasan data. Nah, ada beberapa situs web yang kita gunakan untuk membahas data kita gitu ya. Nah, jadi inilah yang bisa kita sitasi. Nah, untuk web ini pun ada khusus caranya. Nah, untuk web ini ya, ketika kalian menulis citasinya, kalian harus sebutkan kapan kalian akses. Ya, misalnya kalian aksesnya tanggal berapa? Tanggal misalnya 25 April 2022. Nah, itu harus kalian sebutkan di daftar referensi itu ya. Jadi harus disebutkan kapan diaksesnya. Jadi misalnya kalian berikan alamat webnya apa, data apa yang kalian ambil, nah kapan kalian akses ya. Nah, baru kalau kutipan dalam teks tadi ya, in text citation itu dia ada 3 cara ya, ada 3 format. Pertama itu dia angka superscript ya. Pertama angka superscript, berarti angka yang naik ke atas gitu ya, superscript. Nah, yang kedua dia italic. Nah, berarti stylenya italic. Nah, yang ketiga itu dia nama pengarang dan tahun publikasi. Nah, jadi ada 3 format. Pertama dia superscript. Nah, yang kedua dia italic number. Nah, yang ketiga dia author name dan publication year. Oke. Nah,
Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menggunakan angka superscript, ya, itu biasanya kita letakkan bisa di dua tempat. Bisa di akhir informasi yang dikutip, bisa di dalam informasi. Nah, kalau misalnya contohnya seperti ini, ya kan, air berfluorida, serta berbagai produk fluorida seperti pasta gigi, menyediakan ion fluorida yang diperlukan untuk remineralisasi. Titik baru angka superscript. Nah, berarti inilah yang kita sitasi. Nah, dia bisa di akhir informasi yang dikutip. Nah, tapi dia juga bisa di dalam informasi yang dikutip. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita menyebutkan siapa nama pengarangnya. Nah, jadi Rakita, baru superscript. Nah, ini angka 1 superscript. Menyatakan bahwa air fluoridated serta berbagai produk fluoride seperti pasta gigi menyediakan ion fluoride yang diperlukan untuk proses remineralisasi. Nah, jadi ini bedanya. Kalau di sini kan kita hanya mengidentifikasikannya di akhir informasi. Nah, tapi karena di sini kita sebutkan nama pengarangnya, ya kan? Kita buatlah dia di dalam yang dikutip untuk pengidentifikasian dari jurnal tersebut atau buku atau apapun itu. Ya, jadi bisa di akhir informasi, bisa di dalam informasi yang dikutip. Oke. Nah, sekarang berarti ada juga italic number, berarti dia modelnya sama, angka juga, tapi dia italic, dia nggak superscript. Nah, ini contohnya nih 1, dia ini kan sebenarnya 1, nah tapi dia italic. Ya, nah dia juga bisa at the end of the cited information, berarti bisa juga di akhir informasi yang disitasi, tapi dia juga bisa within the cited information, berarti bisa juga dia di dalam informasi yang disitasi. Ya, jadi ini italic number. Ini kita udah 2 bahas ya. Kita udah bahas superscript number. Kita sudah bahas juga ini italic number. Nah, yang format terakhir tadi kita bisa buat author name and publication year. Nah, kalau untuk author name and publication year, ya, kalau 2 nama pengarang kita bisa sebut N. Jadi Rakita and Smith, kalau atau dalam bahasa Indonesia Rakita dan Smith, ya. Nah, tapi kalau lebih dari 2, kita bisa sebut pakai at all. Kalau dalam bahasa Inggris at all, jadi at spasi all baru titik. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia apa kita bisa gantikan? Di kakak. Di kakak. Ya, di kakak dan kawan-kawan ya. Jadi at all ini sama dengan di kakak. Ya, nah ini kalau kalian lihat, ini dia biasanya di dalam ya, ketika di dalam. Nah, jadi ini contohnya kan, kalau kita bisa lihat at the end of cited information, nah, kita bisa lihat ini kan, ini contoh kalimatnya tadi. Nah, baru dalam kurung Rakita, 2004, berarti nama pengarangnya Rakita, ya, tahun terbitnya berarti 2004. Tapi juga bisa dia within the cited information. Nah, seperti ini Rakita states ya bla 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 baru ditutup dengan 2004 titik. Ya. Jadi bisa seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Ya kan bedanya kalau di sini yang di at the end of the cited information kita tidak sebut di awal ini nama pengarangnya. Nah, tapi kalau yang within the cited information, kalau kita perhatikan selalu ketika si penulis menyebutkan nama pengarang dari jurnal yang disitasi, ya. Nah, makanya kalau saya pun misalnya menulis itu saya juga suka gitu mengganti-ganti. Kadang saya tidak sebutkan, tapi kalau misalnya saya mau buat variasi, saya bisa bilang misalnya
Ginting et al. States that, gitu ya. Jadi saya bisa sebutkan, either saya bisa sebutkan nama pengarang atau saya tidak sebutkan nama pengarang. Nah, kalau saya tidak sebutkan nama pengarang, berarti identifikasi jurnalnya saya taruh di akhir dari kalimat yang kita sitasi. Nah, tapi kalau misalnya saya sebutkan nama pengarang, nah berarti identifikasinya ya within, ya, berarti di dalam kalimat yang saya sitasi. Nah, ini how to format reference list. Nah, berarti ke daftar reference itu kan kita harus format. Nah, dia daftar reference itu harus lengkap, ya. Lengkapnya apa? Dia harus ada nama pengarang. Kalau buku dia harus ada nama editor. Ya kan? Nah, ada publication date-nya, kapan dipublish. Ada publication information. Nah, publication information itu contohnya misalnya nama jurnalnya apa, volume berapa, halaman berapa, kapan diterbitkan. Ya kan? Nah, berarti kalau author ini pun nanti kalian lihat ada tata caranya, ada formatnya. Dia nggak bisa sembarangan ya. Nah, ada tata caranya. Nah, berarti biasanya daftar pustaka itu harus di halaman baru. Kalau misalnya kita bikin skripsi atau disertasi, start a new page, ya. Nah, biasanya dia bisa center atau dia left, ya, left justify the word. Dan biasanya kita use a hanging indent. Ya, nanti saya tunjukkan seperti apa hanging indent. Ya. Ada yang tahu gimana hanging indent? Bagaimana sih hanging indent itu? Ada yang bisa jelaskan nggak ke saya? Bagaimana hanging indent itu? Bagaimana? Ada yang bisa jelaskan ke saya? Bagaimana hanging indent itu? Ada yang bisa jawab? Hah? Bagaimana? Nggak tahu? Enggak, Nah, saya tunjukkan ke kalian. Gimana? Mem, hanging indent berguna untuk mengatur jarak baris kedua dan seterusnya dalam sebuah paragraf dari margin kiri, Mem. Nah, jadi hanging indent itu dia untuk mengatur jarak baris kedua dan seterusnya, ya. Nah, ini contohnya, saya tunjukkan ke kalian. Nah, ini tesis skripsi dari kakak kelas kalian, ya. Nah, kakak kelas kalian di bilingual. Nah, ya, kalian lihat ya. Nah, kalau apa yang kalian amati dari sini? Apa yang kalian amati? Kira-kira yang mana hanging indent-nya itu? Yang ini dengan yang ini, ya kan? Ini hanging indent, ya. Baris kedua, ketiga dan seterusnya itu dia tidak sama dengan si nama pengarang ini. Jadi dia baris kedua, ketiga dan selanjutnya dia masuk ke dalam. Nah, inilah hanging indent. Tapi kalau kalian lihat antara satu pengarang dengan pengarang lain, dia sama. Nah, rata dia kan? Nah, justify left, ya. Kiri, data kiri gitu ya. Nah, tapi baris kedua dan ketiga dia masuk ke dalam. Indent. Nah, jadi baris ketiga pun dia rata dengan baris kedua. Nah,
keempat. Ya, hanya dia yang berbeda itu adalah si outernya ini. Baris pertama dia berbeda. Oke. Nah, mengerti kan hanging indent? Sudah, Mem. Ya. Jadi itu perlu kalian ketahui nanti ketika kalian mulai menulis skripsi, ya kan? Menulis skripsi. Jadi kalian harus kan. 4. Nah, sekarang kita masuk the reference list, ordering the reference list. Jadi berarti bagaimana urutan dari daftar pustaka itu, ya. Nah, kalau misalnya kita pakai numerical, berarti kalau kita pakai angka, ya kan? Berarti dia urutannya itu berdasarkan urutan angka. Jadi 1, 2, 3. Jadi berdasarkan urutan yang mana yang pertama kali disitasi itu yang nomor 1. Nah, yang mana terakhir kali disitasi itu yang nomor akhir. Misalnya sitasi kalian ada 50. Berarti yang terakhir kalian sitasi berarti dia urutan ke-50 di daftar pustaka. Yang pertama kali kalian sitasi di introduction berarti dia nomor 1. Ya. Itu kalau kita pakai numerical. Nah, kalau kita pakai author dengan date berarti dia ordernya adalah berdasarkan alphabetical order. Nah, skripsi kita itu pakai author date. Berarti skripsi kita itu nanti dia berdasarkan alphabetical order. Berarti, tapi ingat, alphabetical ordernya bukan nama pertamanya, tapi last name-nya. Nah, contohnya kalau nama saya Elfrida Ginting. Kalau tadinya first name ya tentunya saya di urutan E. Nah, tapi kan nama akhir saya Ginting, G. Nah, berarti saya nanti kalau misalnya pekerjaan saya disitasi, deskripsi seseorang, nah berarti harus di urutan G. Ya, jadi alphabetical order by last name. Tapi last name-nya pun ini ada persyaratannya. First author. Ya, jadi first author. Nah, makanya di sini Brown, L, titik. Berarti Brown ini adalah last name-nya. Berarti kalau kita di Indonesia ya Brown ini marga kita lah gitu ya. Nah, kalau misalnya yang nggak punya marga berarti nama akhirnya apa gitu. Misalnya ini Fitri Mutia. Fitri Mutia ini kan nggak ada marganya ini kan. Nah, berarti nama akhirnya kan berarti Mutia. Berarti ini nanti ditulis Mutia, F. Ya. Nah, atau Dedek Febriani. Nah, berarti kan Febriani nama akhirnya. Berarti Febriani, Dedek, nah, titik. Nah, tapi kalau kayak saya kan ada last name-nya berarti ya pakai aja Ginting, E. Nah, kalau ada nama tengah, nah nama tengahnya disingkat juga. Ya. Misalnya ada ini Esther Basani Panggabean. Nah, berarti Panggabean, E titik B. Nah, berarti dia Panggabean, apa huruf awal dari first name-nya, nah, baru middle name-nya. Kan Esther first name-nya, Basani itu kan middle name. Nah, Panggabean itu last name. Jadi middle name-nya ini pun harus disebutkan, ya. Tapi tentunya kita ringkas, ya. Nah, begitulah caranya, ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau bayangkan kalau kalian punya 50, makanya saya bilang sangat-sangat berguna kalau kalian mengetahui software. Ya, kalau kalian bisa menggunakan software yang mengcompile citasi ini, ya sangat-sangat berguna. Jadi makanya kalian harus kalau bisa kalian berlatih lagi nanti. Jadi ketika kalian menulis skripsi kalian lebih enak gitu ya, lebih nyaman. Nah, ini kita mau lihat formatting the reference component. Jadi bagaimana formatnya, ya? Bagaimana formatnya?
Nah, format yang pertama itu untuk pengarang berarti kita harus invert. Nah, invert maksudnya kita balikkan. Tadi kan saya sudah jelaskan. Berarti last name dulu, koma, huruf awal dari first name, baru titik, baru huruf awal dari middle name. Ya, inilah contohnya kan. Dillard, J, titik P. Berarti J ini adalah huruf awal dari first name-nya. P ini adalah huruf awal dari middle name-nya. Ya kan? Nah, kalau misalnya penulisnya lebih dari satu, antara satu penulis dengan penulis yang lain, ini kita pisahkan dengan semikolon atau titik koma. Ya, semikolon atau titik koma. Oke, nah inilah contohnya Guastelo, koma, D, titik. Nah, ini satu pengarang, titik koma, Brown, koma, S, titik koma lagi, Guterres, koma, J. Nah, bayangkan kalau kalian nggak punya software itu. Repot kan? Kalau punya software, lebih gampang. Caranya gimana? Kalian tinggal download RIS file dari jurnal tersebut, ya kan? Nah, sesudah itu kalian upload ke software kalian, koneksikan software kalian dengan Word. Nah, kalian bisa langsung begitu kalian citasi, kalian buat tuh ini saya citasi dari ini gitu. Jadi bisa otomatis nanti diketiknya sendiri daftar pustaka itu. Jadi kita nggak perlu ngetik. Ya, begitulah gampangnya kalau misalnya kita memakai software itu, ya. Oke. Nah, sekarang ada publication year, berarti tahun publikasi. Berarti kalau tahun publikasi, nah untuk jurnal, itu tahun publikasi itu harus dia tebal hurufnya. Nah, ini contohnya 2000. Harus bold dia. Nah, yang lain kan nggak ada bold kan? Nah, nama pengarang tidak bold, judul tidak bold, nama jurnal juga tidak bold. Nah, hanya tahun yang bold. Tapi ini khusus untuk jurnal. Ya, khusus untuk jurnal. Nah, kita bisa lihat komponennya ini. Berarti ini nama pengarang, judul, jurnal apa yang kita, dari jurnal apa, terbit di jurnal mana, tahun berapa, volume, baru halaman. Nah, jadi kita bisa lihat apa komponen yang ada pada sitasi ya dari daftar pustaka. Oke. Nah, kalian bisa lihat ini juga selalu inverted ya, selalu last name yang pertama. Nah, tapi last name dari ini last name kan? Nah, last name, nah baru huruf dari huruf awal dari nama pertama, huruf awal dari middle name ya. Nah, semua seperti itu. Oke. Nah, jadi ingat kalau scholarly journal tahunnya itu harus bold. Ya. Nah, sekarang ternyata majalah pun bisa kita sitasi. Ya. Kalau majalah kita sitasi, tahunnya nggak perlu kita bold. Buku juga seperti itu. Kita nggak perlu bold. Nah, malah majalah kita hanya buat ya untuk publication year-nya itu hanya singkatan dari bulan terbitnya majalah tersebut. Nah, baru tahun berapa, nah, baru koma, halamannya halaman berapa. Itu aja ya kalau untuk majalah ya. Ya tentunya kita sebutkanlah nama majalahnya ya. Nama pengarang artikelnya kita sebutkan di majalah mana. Nah, tapi khusus untuk tahunnya ya kalian tidak perlu hitamkan. Dan kalau untuk majalah, karena majalah itu kan biasanya ada per bulan atau per minggu gitu ya. Nah, jangan lupa sebutkan dia bulan berapa terbitnya. Nah, kalian tentunya bertanya, kok perlu? Tapi kita kimia.
kok perlu non-scientific magazine gitu ya. Kira-kira kenapa? Nah, misalnya contohnya kan, kalian melakukan penelitian, ya kalian menganalisa misalnya bagaimana kalian membandingkan bagaimana polusi di misalnya di kota Medan, kalian bandingkan dengan polusi di Siantar gitu misalnya. Nah, ternyata mungkin tahun lalu ya, setahun sebelum kalian melakukan penelitian, ada majalah atau koran ya, newspaper. Jadi koran juga boleh. Misalnya ternyata koran Waspada ada artikelnya tentang polusi itu. Nah, tentunya di pendahuluan kalian mau menampilkan pentingnya penelitian kalian. Nah, kalian citasilah konten di koran tersebut ya, untuk menguatkan bahwa ya penting, karena lihat ini di koran ini ada keluar artikel ini berbicara tentang jeleknya kualitas udara. Nah, karena itu kami perlu mengadakan penelitian, ya kan? Nah, jadi perlu seperti itu. Nah, jadi tapi ingat aja bahwa untuk tahun publikasinya ini, majalah dan buku kita nggak perlu bold. Ya. Nah, baru ada juga nama jurnalnya. Nah, nama jurnal ini kita nggak perlu sebutkan secara penuh. Jadi kita singkatkan. Nah, setelah kita singkatkan, nah huruf pertama dari nama jurnal itu yang kita singkatkan itu dia harus huruf besar. Ya, huruf besar. Nah, baru kita hurufnya itu harus italik. Nah, italik ya. Nah, jadi kan banyak jurnal kan, tentunya banyak jurnal. Nah, jadi apa bisa sembarangan kita singkatkan menurut kalian? Kan banyak jurnal, misalnya material science gitu. Apa kita singkatkan aja mater science gitu? Atau bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Atau harus ada kita lihat database-nya? Kan jurnal yang kita citasi itu kan informasi nama jurnal itu kan harus kita singkatkan ya kan. Nah, harus dia dalam bentuk harus di abbreviate, bahasa Inggris abbreviate berarti dalam singkatan. Nah, singkatannya itu nggak boleh sembarangan kita singkatkan. Nah, kita perlu melihat ke Chemical Abstract Service Source Index ya, ke website ini untuk melihat apa singkatan dari jurnal yang kita lagi citasi itu. Saya tunjukkan ke kalian dulu ya. Nah, untuk bagaimana caranya kita menyingkatkan ya, singkatan dari jurnal-jurnal itu, kalian bisa akses website ini. Ya, kalian bisa lihat kan ini kan, http ya kan /www.cas.org/support.documentation/reference/core journals. Nah, kalian bisa akses ini. Nah, kalau kalian scroll si website ini, ya kan, kalau kalian scroll down, ya kan, nah banyak di sini
publikasinya, jenis publikasinya. Nah, misalnya contohnya ACS Catalyst. Nah, jadi kalau kalian singkat nanti di citasi kalian harus buat ACS Cattle, titik. Ya, jadi nggak bisa sembarangan kalian menyingkatkannya. Nah, atau ini misalnya ACS Central Science. Ya. Nah, kalian bisa singkatkan dengan ACS Sci. Ya. Ini kan yang jenis-jenis jurnal yang dari ACS, dia dimulai selalu dengan ACS. Nah, kalau yang lain misalnya contohnya nah, Advance in Chemical Physics. Ya, nama jurnalnya itu Advance in Chemical Physics. Nah, kita singkatkan itu ADV Chem.Phys. Jadi untuk memastikan bagaimana singkatan yang benar dari jurnal yang kalian citasi itu, nah kalian lihatlah listnya ini. Kalau kalian scroll gitu, kalau kalian iseng nanti, nah kalian scroll, nah ini banyak sekali. Nah ini ada analytical chemistry letter. Nah jadi anal.chem.lat. Lat-nya pun nggak boleh sembarangan, dia harus double T ini kan. Nah, atau misalnya analytical sciences. Nah ini kan nama jurnal, analytical sciences. Nah anal.sci. Nah, atau ini analytical and bioanalytical chemistry. Nah berarti anal.bioanal.chem. Ya jadi nggak boleh sembarangan kalian menyingkatkannya. Sorry, jadi nggak boleh kalian sembarangan menyingkatkannya. Kalian harus melihat nah, bagaimana singkatan yang benar dari jurnal-jurnal tersebut. Nah inilah yang contohnya ini, kayak ini jurnalnya mungkin dari Jerman kali ini. Nah, bahasanya pun susah. Nah, saya nggak tahu cara bacanya, tapi disingkatnya seperti ini. Karena ada internasional, nah INT.ed. Nah ini lagi, karena ini bahasa Prancis, ya .fr. Nah, ini kan franchises kan, nah, pakai bahasa Prancis, nah .fr. Nah, jadi makanya tidak sembarangan kita boleh membuat singkatannya, kan? Kalian harus lihat list-listnya. Nah lihatlah di chas.org ya, chas.org. Nah, jadi makanya di sini dia jurnal itu kita nanti ketika ditulis dia harus huruf italik. Nah, dalam bentuk singkatan. Nah, setiap awal kalimat itu harus dia huruf besar. Nah, ini contohnya. Ini kan nah ini nama pengarang, ya ini judulnya. Nah, dia ternyata chemical material. Nah, jadi disingkatnya jadi chem.matter, chem.matter. Nah, C-nya ini awal kalimat dia huruf besar, M-nya awal kata huruf besar. Nah, karena ini jurnal, ya kan, dia bold, tahunnya bold, ya kan. Nah, ini volumenya, ini halamannya. Nah, jadi ini yang penting. Ini kalau misalnya kalian ragu apa singkatan jurnalnya, lihat di indeks, di CHAS index ya, chas.org. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau buku, ya kan? Buku ini title and subtitle of books itu in italics. Ya, dalam italics dia hurufnya. Nah, baru kita setiap komponen itu dipisahkan dengan semicolon. Ya, finish the component with a semicolon. Nah, ini contohnya Morris, add the last sorceress, the path from alchemy to the periodic table. Nah, ini nama pengarangnya. Nah, judulnya italic. Kalian lihat nih judulnya italic kan? Nah, italic ya kan? Nah, ketika udah selesai, kita buat titik koma. Titik koma. Nah, ini siapanya? Ini adalah penerbitnya. Ya kan? Penerbitnya. Ini kota dia di mana diterbitkan.
tahun berapa. Nah, halaman berapa dari buku itu yang kita sitasi? Ya tentunya nggak semua bagian buku kita sitasi kan. Misalnya kita hanya mensitasi dari bab yang ini. Nah, berarti halaman berapa bab itu? Dari halaman berapa ke berapa yang kita sitasi. Nah, inilah cara kita mensitasi buku. Ya, judulnya ini dia italic. Angkanya italic. Ya. Nah, ini ada juga misalnya kalau jurnal, magazine, newspaper, nah jangan lupa volume number-nya itu dia italic. Ya, baru ada koma. Nah, terakhir itu dia halaman. Ya. Nah, jadi berarti non-scientific magazine pun dia mirip seperti ini, hanya saja tadi dia tahunnya ini nggak bold, ya. Tapi kalau scientific magazine dia harus bold tahunnya. Ya. Nah, ini volumenya kalau kalian lihat volumenya ini italic dia. Kan berbeda dengan yang ini kan. Nah, ini bold dia, ini angka biasa, ya, ini dia italic. Mirip dengan ini kan, chem matter ini kan dia italic juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya ya ada buku yang seperti ensiklopedia misalnya. Atau misalnya ada dia yang bervolume-volume dia. Nah, jadi di sini kita jangan lupa tentukan cantumkan juga issue number-nya. Ya. Issue number-nya itu harus setelah volume number-nya. Jadi makanya di sini Mullin ya R Chem eng news ya. Nah, ini dia 2005 dia tebal karena ini dianggap scientific jurnal ya kan, koma ini dia volumenya. Nah, ini issue number-nya 42, dia dalam kurung. Ya, terakhir ini dia halamannya. Nah, ini not in italics. Jadi kalau ini dalam bentuk italics ya, formatnya italics yang volume. Nah, issue ini nggak boleh dalam italics. Dia huruf biasa aja. Gitu ya. Nah, ini kan dia bold ya kan. Nah, ini italic. Nah, ini dalam kurung dia not in italics ya. Oke, nah before the comma, ini pun before the comma. Jadi antara volume dengan issue dia nggak ada koma. Ya, dia langsung. Nah, sesudah kita tuliskan isunya ini baru kita buat koma. Nah, baru ini halaman berapa, baru titik. Ya, nah inilah kalau periodical yang dia ada beberapa. Misal volume itu dia ada volume 83 tapi ternyata di bawah volume 83 itu pun ada beberapa isu. Biasanya bisa sampai berpuluh-puluh juga isunya karena misalnya sering dia menerbitkan gitu ya. Jadi isunya pun banyak ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalnya kita mau menulis halaman ya, jangan kita hanya sebutkan satu angka aja. Jangan misalnya kita hanya sebutkan halaman 2 gitu. Sebaiknya kita buat range-nya. Ya. Nah, ini range-nya ini kita tidak buat ada jarak, space, atau koma. Tapi kita hanya buat ini garis. Ya. Jadi 2 halaman. Berarti ini kan halaman 2 sampai 15. Nah, ini halaman 11.771 ke halaman 11.779 gitu ya. Nah, jadi kita buat complete page range-nya karena biasanya kan kalau jurnal biasanya kan ada 7 halaman. Nah, berarti yang kita sebutkan itu harus dari halaman pertama sampai halaman akhir dari jurnal itu. Ya, jadi jangan hanya halaman pertamanya aja kita sebutkan. Ya, jadi harus dia dari awal jurnal itu sampai akhir dari jurnal itu. Ya, jurnal yang kita sitasi ya, artikel yang kita sitasi. Nah,
Nah, sekarang kita masuk ke buku. Tadi kan kita berbicara tentang jurnal, scientific journal, non-scientific journal. Nah, sekarang kita masuk ke buku. Buku bagaimana? Nah, buku itu kita harus sebutkan siapa nama publishernya. Kita harus sebutkan di mana, kota mana. Nah, baru kita sebutkan siapa, tahun berapa dia dipublikasi. Ya, tahun publikasinya. Nah, ada catatan di sini bahwa publisher ini, penerbit itu dia normal aja. Berarti dia tidak italik, dia tidak bold, atau dia tidak disingkatkan. Ya. Nah, setelah nama publisher ini taruh koma. Ya, bukan semicolon tapi colon, koma, ya. Nah, ini contohnya American Chemical Society. Jadi biasa aja dia, tidak italik, tidak bold, atau tidak disingkatkan. Kalau jurnal tadi nama jurnal kan kita harus singkatkan. Nah, huruf pertama dia harus huruf besar. Nah, baru dia harus italic, ya. Oke, 5 menit lagi, masih sabar kan? Oke. Nah, berarti kalau misalnya kebanyakan buku itu kan biasanya kalau kita buku-buku kimia itu kebanyakan kan terbitan Amerika gitu kan. Nah, biasanya kalau di terbitan Amerika jangan lupa kalian sebutkan nama kotanya dan juga nama state-nya. State itu seperti kayak provinsi ya. Nah, nama state-nya. Tapi kalau misalnya di luar Amerika, nah, sebutkan aja nama kota dengan nama negaranya. Ya, nah, follow the place of publication with a comma. Nah, jadi ini kita follow-nya dengan koma ya. Oke. Nah, ini contohnya kan. Kita misalnya itu buku publish di Cambridge, Massachusetts. Nih, berarti kan ini nama negara bagiannya Massachusetts ya. Nah, tapi kalau ini dia di luar Amerika, Chichester, UK, United Kingdom. Nah, ada juga ini misalnya di Belanda berarti Dordrecht, Nederland. Nah, jadi kalau di Amerika kita hanya sebutkan nama kotanya sama nama negara bagiannya. Nah, tapi kalau di luar Amerika kita sebutkan nama kotanya dan nama negaranya. Nah, ini kan kalau kalian lihat koma, ya kan, U titik K titik koma lagi. Jadi ini kalau di akhir negara bagian koma, nah, di akhir negara juga koma. Nah, Netherlands juga kalian lihat ini koma, ya. Ini tadi saya lupa ketik. Ini harusnya Paris, koma, France, koma. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu caranya. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya Kak Rahma izin bertanya, Mem. Silakan. Yang untuk jurnal itu kan, Mem, kalau disertasi tahunnya itu harus diboldkan. Itu boldnya otomatis sendiri atau kayak kita yang sendiri yang memboldkan, Mem? Oh, makanya tergantung. Kalau kalian ketik manual, kalian sendiri. Tapi kalau kalian pakai software, pasti softwarenya otomatis akan buat itu bold. Nah, saya kasih contoh ya. Kita contoh. Bentar ya. Bentar ya.
Nggak ada pula contohnya ya. Jadi saya biasanya kan kalau misalnya saya pakai software, nah sebelum saya misalnya mengompile ya, jadi mengompile reference saya, nah saya pilih misalnya saya mau pakai format apa ya. Nah, formatnya misalnya saya pilih ACS. Nah, ketika saya pilih ACS ya, nah nanti otomatis akan diformat seperti yang sudah kita diskusikan hari ini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ketik nggak pakai software, ya otomatis kita harus bold sendiri, gitu ya. Tapi kalau pakai software, nah otomatis si software itu begitu sudah kita pilih itu, ya formatnya dia akan mengcompile-nya seperti itu. Ya, Hai Rahma, sudah jelas? Terima kasih, Ma'am. Ada lagi pertanyaan? Saya, Ma'am, Hai Rahmi, Ma'am. Hai Rahmi, mau tanya apa? Ma'am, kan seperti yang kami tahu kan, Ma'am sudah banyak pengalaman, Ma'am. Nah, itu kendala yang pertama kali, kendala apa yang pertama kali Ma'am rasakan ketika Ma'am mengupload jurnal atau artikel pertama Ma'am gitu, Ma'am? Kendala-kendala apa saja, Ma'am? Dan bagaimana cara Ma'am mengatasi itu atau solusinya, Ma'am? Contohnya kemarin saya coba upload lah dengan teman saya kan ya, dengan Bu Isna kan. Nah, jadi yang sering kendalanya itu mungkin karena kalau kita mau mengupload ke jurnal yang berbahasa Inggris, petunjuknya tentunya dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, jadi terkadang mungkin ketika kita membaca petunjuk itu karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita, ya kan? Nah, seringkali mungkin terpaksa kita agak berulang gitu. Ya. Nah, jadi makanya saran saya kalau misalnya kalian mau mengupload ya, baca dulu petunjuknya. Ya, baca dulu petunjuknya. Syarat-syarat apa yang diperlukan ya kan? Nah, kemarin itu kami sesimpel bahwa misalnya kami harus ubah dulu, misalnya kami upload dalam bentuk Microsoft Word. Ya kan? Nah, begitu kami upload dalam bentuk Microsoft Word, nah website itu otomatis akan mengubah si file yang dalam bentuk Microsoft Word itu ke PDF, ya. Nah, berarti ketika sudah di PDF sebenarnya, nah wajib kita download dulu, nah baru kita review, baru kita bisa submit. Nah, kalau kita misalnya tidak download itu PDF, kita nggak akan bisa submit terus. Jadi kalau sudah kita upload pun misalnya manuskrip kita itu, ya kalau nggak kita review dulu PDF yang dia hasilkan oleh si website tersebut, nggak bisa kita submit. Nah, kenapa bisa kadang-kadang kita kendala begitu? Karena kita seringkali misalnya kita nggak baca petunjuk, ya kan orang Indonesia terkenal malas membaca, ya kan? Nah, makanya budayakanlah mulai sekarang membaca, ya. Nah, dari mana saya dapat bahan-bahan perkuliahan kita sudah berapa minggu ini? Nah, dari jurnal tersebut, petunjuk jurnal. Jadi saya download PDF dari petunjuk untuk author. Nah, itu yang saya diskusikan dengan kalian. Jadi kita harus rajin membaca, ya. Ya, Hai Rahmi. Nah, itu kalau ada kendala pun seringkali karena kita kurang membaca petunjuk. Nah, jadi solusinya bagaimana? Baca, hati-hati baca. Ya. Oke, Harahmi. Baik, Ma'am. Terima kasih, Ma'am. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, selamat merayakan Hari Raya Lebaran untuk kalian yang merayakan. Boleh semangat berpesta ya kan, udah 2 tahun kita nggak berpesta ya. Nah, tapi jaga kesehatan, jaga prokes ya. Oke, sampai jumpa 2 minggu lagi. Oke.